Selamat pagi buat siswa-siswi kami. Apalagi kita di pertemuan kita yang berikutnya. Materi kita pada saat ini adalah mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Atau ini sistem pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai linear dengan kuadrat, kali ini kita bahas mengenai kuadrat dengan kuadrat dua variabel. Nah, bentuk umumnya, kita ambil perwakilan bentuk umumnya saja, tidak perlu semua. Yang pasti kalau kita berbicara pertidaksamaan, maka kita tidak menggunakan tanda sama dengan di soalnya. Ya, kita pakai tanda tidak sama dengan, boleh lebih dari, boleh kurang dari, ya, boleh lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, ya, boleh juga lebih dari sama dengan kurang dari, boleh, atau kurang dari, lebih dari atau dengan kurang dari sama dengan. Itu semua boleh dilakukan. Ini hanya perwakilan bentuk umumnya saja ya. Nah, jadi kalau dia seperti ini menggunakan tanda lebih dari, tidak pakai sama dengan, ya, seperti ini juga, ataupun ini kurang dari, ini kurva 1 dan kurva 2-nya garisnya putus-putus ya. Ya. Nah, kalau dia pakai sama dengan seperti ini, kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan, ya, kurva 1 ini dan kurva 2-nya garisnya tidak putus-putus, dia mulus, nyambung ya. Ya, nyambung. Kemudian kalau seperti ini dia satu putus-putus, satu mulus dia. Satu putus-putus, satu tidak putus-putus ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana maksudnya. Kita masuk dulu langkah-langkah untuk menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, jadi yang pertama menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat pertamanya dulu. Kemudian kita gambar pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Yang ketiga, kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama ya. Nah, ini kita boleh lakukan dengan mencoba melakukan melalui titik uji ya. Boleh nanti di dalam kurva ataupun yang di luar kurvanya. Nah, langkah yang keempat, menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Ya, kita juga boleh melakukannya dengan melakukan pengujian melalui titik uji ya. Ini boleh diambil dari dalam ataupun luar kurva. Nah, langkah yang kelima, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Atau ini bisa dimaksudkan irisan ya. Irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang pertama dengan kuadrat pertidaksamaan kuadrat yang kedua, atau irisan dari langkah ketiga dengan langkah yang keempat. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat dalam menggambar grafik atau kurva fungsi kuadrat, yaitu pahami bahwa fungsi ini, bentuk umum fungsi kuadrat ini adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini koefisien a-nya, ini koefisien b, dan ini konstanta. Jika a-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Kalau a-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Nah, ingat dalam persamaan kuadrat ada diskriminan ya. Diskriminan itu adalah b kuadrat kurang 4ac. Nah, ini dari mana dapat? Dari koefisien-koefisien dari fungsi kuadratnya. Nah, jika d-nya lebih dari 0, maka kedua kurva berpotongan di dua titik yang berbeda. Kalau d-nya sama dengan 0, maka kedua kurva bersinggungan. Kalau d-nya kurang dari 0, maka kedua kurva berpotongan dan maka kedua kurva tidak berpotongan, ini maksudnya. Ya, tidak berpotongan, ya. Ini tidak berpotongan, ya. Tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, ya. Oke, kita masuk ke contoh. Ya, contoh yang pertama ya. Oke, contohnya gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut. Nah, ini dia. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat yang pertama, ini pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Oke, pertama kita gambar kurva y sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kita gambar dulu kurvanya ini. Nah, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ingat. Nah, ini dipelajari di fungsi kuadrat. Yang pertama kita tentukan titik potongnya pada sumbu x, kemudian titik potong pada sumbu y, kemudian sumbu simetri, dan langkah keempat menentukan koordinat titik puncak. Nah, jika diperlukan kita dapat menggunakan titik bantu, kemudian kita gambarkan. Ya, kita mulai. Nah, ingat dulu bahwa ini pertidaksamaan yang pertama kita buat dulu sama dengan minus x kuadrat tambah 2 tambah 3. Kita dapatkan dulu koefisien a, koefisien b, koefisien c. Ini konstanta ya. Nah, jadi a di sini minus 1.
Karena A-nya di sini minus 1, maka A ini kan kurang dari 0 nih. Nah, sesuai dengan syarat yang tadi bahwa kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Maka kurva dari ini, ya, ini yang saya bulati ini, nanti ini terbuka ke bawah. Oke, yang pertama kita lakukan titik potong pada sumbu X, ya. Kalau titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 0, kita substitusikan ke kurva ini. Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3. Maka karena ini 0, maka minus X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian saya kalikan ini semua negatif, biar ini yang depan ini menjadi positif, yaitu X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan. Nah, cara pemaktorannya seperti pelajaran di SMP. Nah, kalau kita kali dia minus 3, kalau kita jumlahkan dia minus 2. Ayo, bilangan berapa dan bilangan berapa itu? Yang kalau dikali hasilnya minus 3, dijumlah hasilnya minus 2. Ya, tepat. Negatif 3 dan positif 1. Jadi negatif 3 kalau kita kali dengan positif 1, ini menjadi minus 3. Kemudian, negatif 3, kalau kita kalikan dengan positif, kita jumlahkan positif dengan positif 1, maka negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2. Oke? Nah, sekarang dari sini kita dapatkan X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 1. Nah, karena kita mencari titik potong, maka tetap kita cari koordinatnya. Koordinatnya adalah X dengan Y. Maka karena X-nya 3, Y-nya 0. Maka koordinatnya 3, 0. Karena X-nya min 1, maka koordinatnya min 1, 0. Karena X min 1, Y-nya ini 0 dari sini. Oke, kita dapat dua koordinat, min 3, 0 dan min 1, 0. Sekarang kita ke titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y, sekarang X yang 0. Maka X yang sama dengan 0, kita substitusikan ke pertidaksamaan tadi. Saya ambil ini, saya substitusi ke dalam. Sehingga 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3, hasilnya 3. Maka diperoleh koordinat 0, 3. X itu 0, Y-nya 3, berarti 0, 3. Langkah yang ketiga, kita menentukan sumbu simetrinya, ya. Sumbu simetri itu garis tengah dari kurvanya nanti. Yang artinya kalau di garis tengah itu kita melipatkan kurva itu, maka saling menutupi dia. Maka boleh dikatakan dia simetri lipatnya. Ya. Nah, sumbu simetrinya yaitu X sama dengan minus B per 2A. Dari mana minus B-nya? Dari sini. Berarti minus B adalah minus dari 2 per 2A. 2 kali A, hanya min 1. Berarti 2 kali min 1. Berarti minus 2 per minus 2 hasilnya 1. Maka sumbu simetrinya berada di garis X sama dengan 1. Yang berikut kita masuk ke koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak rumusnya yaitu ya XY juga. Kita mencari X-nya itu adalah sumbu simetrinya ini. Min B per 2A, D sama dengan D per min 4A. Nah, min B per 2A ini adalah sumbu simetri, sudah kita dapat 1 ya. Nah, sekarang D itu tadi di awal, D itu adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Maka dari sini kita substitusikan B-nya minus 2 ya 2 ya, 2 kuadrat kurang 4 kali A min 1 kali 3 kali C ya, per minus 4 kali A hanya min 1. Sehingga 2 kuadrat itu 4 tambah minus 4 kali minus 1 itu positif 4 kali 3 positif 12. Sehingga ini 4 tambah 12 per 4. Maka 4 tambah 12 itu 16 per 4, 4. Maka koordinat titik puncaknya adalah 1, 4. Nah, sekarang sudah dapat ya, ada 4 bagian yang kita dapat di sini. Tadi kita sudah dapatkan titik potong pada sumbu X itu ada 2, minus 1, 0 dan 3, 0. Ya, kemudian titik potong pada sumbu Y tadi sudah kita dapat 0, 3. Nah, kemudian di sumbu simetri juga kita sudah dapat tadi X-nya sama dengan 1. Kemudian koordinat titik puncak sudah kita dapat 1, 4. Nah, jadi dari slide sebelumnya ini sudah saya rangkum di sini ya. Nah, berdasarkan yang 4 poin ini kita coba gambarkan. Dan ingat, karena tadi A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah ya. Nah, kita coba gambarkan. Nah, jadi nih, min 1, 0 dan 3, 0 itu ini titik putih. Min 1, 0, ini 3, 0. Kemudian 0, 3 itu titik potong pada sumbu Y ini dia. 0, 3 ya, titik potong pada sumbu Y. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 1, ini garis X sama dengan 1. Ya, ini sama 1. Kemudian koordinat titik puncaknya 1, 4, ini 1, 4. Oke. Nah,
Jika kita hubungkan ini, nah, jadi kita belum bisa dapatkan karena perlu kita satu titik lagi, yaitu titik ini dari titik 2. Karena ini nanti bisa dihubungkan. Jadi kita coba cari dulu titik 2 ini menggunakan titik bantu. X-nya 2, Y-nya berapa? Ya, kita coba gunakan titik bantu. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya ini kita substitusikan ke persamaannya tadi, ke pertidaksamaan tadi yang ini. Y sama dengan minus X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, X sama dengan 2, kita substitusikan kemarin, sehingga menjadi minus dari 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 3. 2 kuadrat adalah 4, berarti ini minus 4. Minus 4 tambah 4 itu 0, 0 tambah 3 adalah 3. Maka dia adalah 23. Maka titik 23. Tapi di sini. Ya, seperti ini dia. 23. Nah, setelah di sini ya dapat titik 23, kita hubungkan nih. Kita hubungkan semua garisnya. Titik-titiknya menjadi sebuah kurva. Nah, karena tadi pakai sama dengan, ya, pakai sama dengan, berarti ini semua mulus. Kalau tadi nggak pakai sama dengan, ini putus-putus. Nah, tadi karena pakai sama dengan, maka dia mulus, ya. Ini ya tadi 1 0, 0 3, 1 4, 2 3 dan 3 0. Oke. Nah, inilah kurva dari pertidaksamaan kuadrat Y sama dengan minus X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, sekarang kita gambarkan kurva yang kedua, yaitu X kuadrat kurang 1 ya. Nah, kita cari titik potong pada sumbu X. Apa yang 0? Y-nya 0 ya. Y sama dengan 0 kita substitusikan kemari. Sehingga ini menjadi ya X kuadrat kurang 1 sama dengan 0 karena Y-nya 0. Sehingga X kuadrat kurang 1 itu kalau kita faktorkan adalah X kurang 1, X tambah 1. Nah, dari sini X kurang 1 sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Maka dapat koordinat ya 1 0 dan min 1 0 ya. Oke, sekarang titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y itu berarti X-nya yang 0. Berarti X sama dengan 0 kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Maka Y sama dengan 0 kuadrat kurang 1. 0 kuadrat itu 0, 0 kurang 1 minus 1. Maka diperoleh koordinat baru ya 0 min 1. Ini titik potong pada sumbu Y-nya. Titik potong pada sumbu X ada 2, titik potong pada sumbu Y ada 1. Sekarang kita ke sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Ya, ingat tadi temannya Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Itu dari sini ya, A-nya 1, ini dia. B-nya enggak ada ya, enggak ada variabel X di sini. Langsung konstanta ya minus 1, berarti C-nya min 1. Maka kita masukkan kemari min B per 2A, min dari 0 per 2 berarti 0 per 2 berarti 0. Maka sumbu simetrinya berada pada garis X sama dengan 0. Yang kemudian koordinat titik puncak ini tadi. Nah, min B per 2 sudah kita dapat dari 0, tinggal cari ini ya, B kuadrat kurang 4AC. Ini 4AC ya, sorry 4AC per minus 4A, sehingga ini 0 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 1, berarti ini positif ya, berarti 0 tambah 4. 4 per minus 4 kali 1 minus 4, berarti 4 per minus 4 berarti minus 1. Maka koordinat titik puncaknya di titik 0 min 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kita dapatkan titik potong pada sumbu X 1 0 dan min 1 0. Titik potong pada sumbu Y 0 min 1, sumbu simetrinya X sama dengan 0 dan puncaknya 0 min 1. Coba kita gambarkan. Nah, ini dia. Sekarang ini gambarnya. Lihat. Lihat garis merah ini, titik merah yang datar. 1 0 dan min 1 0. Ini tadi, ini kurva yang tadi ya, yang pertama, kurva min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Sekarang kita kurva yang kedua, X kuadrat kurang 1. Nah, 1 0 dan min 1 0. Nah, ini dia yang merah. Min 1 0 dan 1 0. Kemudian 0 min 1, ini dia. Kemudian sumbu simetri X sama dengan 0 ini. Ini dia. Ini X sama dengan 1, X sama dengan 2. Berarti ini X sama dengan 0, ya. Dia berada di sumbu Y. Kemudian ya, kalau kita mau gambar ini belum dapat gambarnya gimana? Karena tadi lihat A-nya kan 1, berarti A-nya lebih dari 0, berarti kurvanya ini nanti terbuka ke atas ya. Nah, jadi kita perlu titik bantu. Nah, di sini ada titik 2. Tidak mungkin kita ambil lagi ini karena ini sudah ada pasangannya. Kita perlu ambil 2 untuk kita sambungkan. Kemudian di sini juga perlu kita ambil minus 2. Nah, berarti kita ambil titik uji ya, titik bantu. Titik bantu yang kita pakai adalah 2 dengan minus 2. Nah, yang pertama lihat, kalau X-nya 2, titik bantunya 2 ataupun minus 2, kita masukkan ke Y. Y tadi X kuadrat kurang 1, berarti kita masukkan 2 kuadrat kurang 1, berarti 4 kurang 1 yaitu di 3, 23. Berarti ini dia, titiknya di sini yang merah ya.
Kemudian kita masukkan kalau X nya minus 2, berarti minus 2 kuadrat kurang 1, minus 2 kuadrat itu 4, 4 kurang 1 3, berarti dia menjadi kuadrat minus 23, berarti minus 23 ini dia. Nah sekarang kita hubungkan ini titik-titiknya ya, udah bisa dia, udah menjadi suatu kurva ya, kita hubungkan. Nah hasilnya seperti ini dia yang hijau ya, ini oke. Dia kurva yang pertama dengan kurva yang kedua berpotongan di dua titik berbeda, di 23 dan di min 10 lah perpotongan mereka. Nah sekarang kita tidak mencari itu, tapi kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah sekarang kita arsir ya. Oke, langkah ketiga menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat pertama. Lakukan pengujian melalui titik uji. Oke, pertidaksamaan kuadrat yang pertama yang min x kuadrat tambah 2x tambah 3 kita arsir dulu ya, kita arsir dia. Coba lihat ini. Nah kita arsir, kita lakukan titik uji. Nah ini kurva yang pertama. Kurva yang pertamanya y sama dengan minus x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kita ambil satu titik uji ya. Saya ambil titik dulu, misalnya titik 0 ya, 00, ini 00. 00 itu di bawah kurva ini, dalamnya ya, di bawah kurva min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah ini dia, saya ambil titik 00 ya, di bawah kurva yang ini. Nah kita uji ke dalam. Kalau dia benar, maka itu daerah yang diarsir. Kalau salah, berarti bukan itu daerah yang diarsir. Saya masukkan 0 ya, 0, 0, 0 ya, 0, 0 berarti x nya 0, y nya 0, berarti ini 0. 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3, berarti 0 tambah 0 tambah 3, berarti 0 nya lebih dari sama dengan 3. Pertanyaannya, apakah 0 itu lebih dari sama dengan 3? Ya kan? Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 3? Salah ya, salah. 0 itu kurang dari sama dengan 3. Kurang dari 3, bukan lebih dari sama dengan 3. Salah ya. Berarti yang di dalam kurva, di bawah kurva, bukan daerah penyelesaian atau bukan daerah yang kita arsir. Berarti yang kita arsir harus di atas. Nah, untuk memastikannya bahwa di atas yang diarsir, kita uji lagi. Kita ambil ya. Kita ambil satu titik uji di atas kurva ini. Kurva y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Coba saya ambil di sini 1,5. Coba lihat ini 1,5. Itu kan di atas. Kalau 1,4 masih pada kurvanya. Sekarang di atasnya ini 1,5 di atas. Berarti sekitar di sini dia. Kalau ini benar, maka yang diarsir adalah di atas kurva. Saya uji ya. 5 ya, ini kan y-nya 5 karena 1,5, x-nya 1, y-nya 5. 5 itu dari 1 kuadrat lebih dari sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. 1 kuadrat itu 1, berarti min 1. Min 1 tambah 2 yaitu min 1 tambah 2 berarti 1. 1 tambah 3 4. Nah, 5 lebih dari sama dengan 4. Benar nggak 5 lebih dari sama dengan 4? Benar ya. 5 lebih dari 4, benar. Berarti yang diarsir adalah yang dia di atas kurva ini semua, yang di atas ini semua diarsir. Karena tadi saya ambil 1,5 di atas ini. Berarti kita arsir semua di atas kurva. Oke, bukan yang di bawah. Kalau saya tadi di bawah, dia arsir yang di dalam ini. Berarti semua di atas kurva ini. Berarti ini dia semua. Oke, setelah ini kita masuk langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat, kita gambar daerah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang kedua. Ya, kita juga melakukan titik uji ya. Nah, sekarang gambarnya di sini. Untuk kuadrat yang kedua, kurvanya tadi ini ya, kurvanya ini terbuka ke atas ya, kurvanya yang tadi y sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, masih waktu seperti kurva ini dia masih pakai sama dengan. Setelah nanti ini diarsir, ini berubah menjadi tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, sekarang kita ambil dulu titik yang ada di dalam kurva ini ya, di dalam kurva ini. Contoh di dalam kurva ini kita ambil tadi di 0 ya, 0. Jadi di dalam ini. Nah, kalau yang tadi ini kurva kita tadi ini 00 juga di dalamnya. Nah, ini sekarang juga ini. Ya, di dalam kurva ini ya. Ya, ininya. Berarti 00 kita ambil 00. Ya, kita substitusikan ke kurva ini. Y lebih dari sama dengan x kuadrat kurang 1. Saya ambil 00. Kebetulan dia ya di atas kurvanya. 00 ini. Di atas kurva y lebih dari sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, setelah saya masukkan 0, x-nya 0, 0 kuadrat kurang 1. Berarti 0 kuadrat itu 0. 0 kurang 1 min 1. 0 itu lebih dari, bukan kurang ya, lebih dari. 0 lebih dari sama dengan min 1. Pernyataan ini benar atau salah? Ya, ini benar ya. Benar bahwa 0 itu lebih dari min 1. Ya, lebih besar 0 ya, karena minus ya. Nah, berarti yang diarsir di dalam dong. Gitu. Nah, daerah di atas kurva yang ini ya. Ini adalah daerah yang kita arsir. Ini di atasnya. Diarsir ya.
Ini dia yang di atas ini, garis kurva atau di dalam, boleh katakan di dalam. Ini dia, yang warna biru ya. Nah, yang tadi ini arsiran yang pertama, arsiran kurva yang ini. Arsiran kurva yang ini nih. Ini dia. Ini. Nah, sekarang arsiran yang di dalam ini. Yang ini adalah yang biru ini. Nih, ya. Ini arsirannya. Ini dia. Oke, nampak ya? Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel tadi. Nah, irisan dari pertidaksamaan kuadrat 1 dan kuadrat 2. Kita cari irisannya. Nah, tadi gambarnya kan seperti ini nih. Ini arsiran kurva Y kurang dari Y sama dengan minus X kuadrat tambah 2X tambah 3. Sedangkan yang biru ini, yang dalam ini adalah X kuadrat kurang 1. Nah, coba lihat. Mana di sini daerah yang diarsirnya lebih banyak. Contoh seperti ini kan, ini. Yang ini ke bawah ini arsir 1 kali. Satu kali, yang ini juga 1 kali. Coba lihat yang ini. Yang ini dengan ini kan diarsir 2 kali nih. Ya. Maka ini daerah ini, karena ini 2 kali, inilah paling banyak diarsir. Inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tadi. Ini dia. Ini dia, bentuk ini ya. Ini daerah yang paling banyak diarsir. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya menurut gambar kita ini. Nah, kalau Anda merasa masih ragu, ini boleh kita uji. Ya, boleh kita uji. Kita ambil satu titik ya, satu titik kita uji. Satu titik dari mana? Satu titik dari daerah himpunan penyelesaian ini. Satu titik saja dari himpunan penyelesaian ini. Contoh kita ambil sini biar nampak ya dari sini ya. Saya ambil di sini minus 1,3. Ini kan di sini kan. Jadi sekitar sini dia. Minus 1,3 sekitar di sini ya. Ini dia, nampak ini tiganya nampak ini minus 1,3. Sekitar di sini, ini kan di daerah ini. Nah, kalau kita ujikan ini kedua persamaan tadi, pertidaksamaan tadi, dia harus benar dua-duanya, nggak boleh salah. Nggak boleh satu salah benar salah. Satu salah benar satu nggak boleh. Salah yang pertama, yang kedua benar, atau yang kedua benar, yang pertama salah, nggak boleh. Harus dua-duanya benar. Ya, kita uji ya, kita uji. Nah, coba lihat, kita uji. Saya ambil titik uji tadi min 1,3. Saya ujikan pertidaksamaan kuadrat 1 dan 2. Oke, saya ujikan kemari. Saya masukkan 3 itu lebih dari min dari min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 3. Berarti min 1 kuadrat itu min 1. Ya, 2 kali min 1 min 2 tambah 3. Berarti minus 1 kurang 2 minus 3. Minus 3 tambah 3 itu 0. Berarti 3 lebih dari 0. Ini benar atau salah? Benar. Sekarang kita buktikan ke Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 1. Berarti ini X-nya min 1, Y-nya 3. Berarti 3 min 1 kuadrat kurang 1. Min 1 kuadrat itu adalah 1. 1 kurang 1 adalah 0. 3 itu lebih dari 0 enggak? Benar. Benar ya? Berarti karena titik ini dua-duanya benar, berarti benar bahwa daerah himpunan penyelesaiannya adalah di daerah yang kita arsir tadi, ini tadi. Karena pas 1,3 kita ambil. Ini. Kalau kau ambil di sini, ya, ini akan benar satu saja. Benar hanya kepada kurva X kuadrat kurang 1, tapi akan salah kemarin. Demikian juga ini, kalau kau ambil satu titik dari sini, dia akan benar untuk X, Y sama dengan X kuadrat tambah 2 tambah 3, tapi akan salah untuk X kuadrat kurang 1. Jadi yang benar untuk X kuadrat kurang 1 dan benar untuk min X kuadrat tambah 2 tambah 3 adalah hanya di daerah himpunan penyelesaian ini. Oke, paham ya? Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Mungkin hanya satu contoh yang bisa saya berikan, tapi memang cara pengerjaannya panjang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kita di video yang berikutnya. Salam sehat buat kita semuanya.